Masyarakat, kerjakan usaha ini demi satu hal. Apa? Fokus buat kita semua. Nama saya Zainal Arifin, latar belakang saya marketing direktur di salah satu perusahaan swasta di Kota Bandung. Tempoh hari saya memutuskan untuk resign dari pekerjaan saya cuma gara-gara hal simple. Saya orangnya suka eksak, suka matematika. Banyak sekali orang di luar sana yang tidak bisa berubah hidupnya bukan karena nggak mau berubah hidupnya. Setuju? Cuma gara-gara gajinya tidak mengakomodir kehidupannya lebih baik. Betul nggak Bapak Ibu semuanya? Kalau ditanya semua orang mau berubah nggak? Mau nggak punya pajero cash? Mau Bapak Ibu. Tapi kenapa tidak dilakukan? Karena ternyata penghasilannya merendah membumi Pak. Sementara pengeluarannya melangit, nggak sinkron. Akhirnya banyak orang tidak percaya Tuhan dalam tanda kutip. Akhirnya lebih percaya kepada leasing. Akhirnya menjemput rezekinya menggunakan hal-hal yang tidak dianjurkan oleh agama, yaitu PTBS. Gak berkah, gak riba. PTBS Pak, mutunya luar biasa. Saya mengambil sedikit kata-kata dari Pak Hendrik. Boleh berdiri Pak Hendrik? Saya perkenalkan beliau. Beliau jauh-jauh dari Flores Pak. Tinggalkan anak istrinya, datang ke Kalimantan Barat. Kalau bukan satu kata, apalagi Pak? Cinta. Jangan diambil Pak, kita sama-sama cowok. Itu nggak mau Ibu semuanya? Ya, saya melihat Bapak Ibu semuanya, ternyata usaha ini gampang Pak. Kalau Anda kerjakan, manut mentor, amati, tiru, manut. Sampai suatu hari, 1, 2 bulan, 3 bulan, paling lama 1, 2 tahun, 3 tahun, dapat yang kata Pak Arya Haris tadi itu, 1,67 miliar. Setuju? Semangat? PTBS? Apa? Alhamdulillah saya ikuti Pak, apa kata mentor. 4 bulan pertama saya tembus di mobil. Ya walaupun mentor-mentor kita luar biasa ini, ternyata pencapaian saya terlalu lama. Terlalu lama. Karena Pak Sutrisno Aryo cukup dalam waktu 40 hari. Kasih pos buat Pak Sutrisno Aryo. Nah, saya nggak tahu amalan beliau ini kayak puasa 40 hari. Mungkin sambil puasa muti, Senin, Kamis, apa segala macam. Kok 40 hari bisa? Ternyata ada yang lebih dahsyat lagi. Pak Ahdan Haris hanya dalam waktu 12 hari. Jadi hari ini Bapak Ibu sebenarnya saya pengen tanya ke Bapak Ibu, orang yang hadir yang nggak hadir ke ruangan hari ini rugi nggak? Rugi nggak? Berarti Anda adalah orang-orang yang beruntung. Anda adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk hadir di sini Pak. Kalau Tuhan tidak izinkan Anda hadir di sini, mungkin ban bocor lah, kena tabrak nyamuk, mata kesleo lah, iya kan? Hari ini Tuhan pilih kita, mungkin Tuhan pengen kasih rezekinya hari ini. Ya, nah saya bisa dari pekerjaan cuma gara-gara hari ini Bapak Ibu semuanya. Saya pikir kalau di Kota Bandung saya mau beli rumah minimal 1 miliar. Sementara kalau gaji saya 12, kapan tembusnya? Jangan bayangkan gaji saya 12,5 juta Pak. 12 koma itu tanggal 12 sudah koma. Nah, tanggal 20 kira-kira stroke keluar Pak. Jadi penyakit stroke itu gara-gara struknya nggak balance antara struk pengeluaran sama struk penghasilan. Betul Bapak Ibu? Nah saya ambilnya riset Bapak Ibu. Akhirnya saya coba jalankan usaha ini, tapi sebelum saya cerita lebih panjang dan lebar, saya coba share materi hari ini. Bapak Ibu, saya pengen ajak Bapak Ibu untuk melihat apa yang kami lihat. Tadi Pak Ahdan Haris memang sudah panjang kali lebar dan sangat simple, yang luar biasa itu sangat jelas. Simple, sederhana, jelas. Mudah nggak? Mudah. Nah, saya sama-sama dengan Bapak Ibu sebenarnya pengen ajak main games dulu, biar suasana kita cair. Gambar apa Bapak Ibu? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jawab dengan cepat. Gambar apa? Bebek. Tergantung. 1, 2, 3. Gambar apa? Gambar kelinci. Gambar bebek, gambar kelinci. Mbak boleh deskripsikan yang mana yang gambar bebek, mana yang gambar kelinci? Mbak nanti jawab. Di belakang tuh ada penggemar Anies Baswedan. Kelinci. Oh bukannya? Penggemar kampanye. Siapa yang gambar bebek? Angkatan. Siapa yang gambar kelinci? Angkatan. Yang nggak angkat kaki besok beli kacamata, pasti nggak lihat. Kan saya. Wah itu banyak. Emang ibu-ibu gitu ya. Gambar kelinci atau gambar bebek? Yang jawab bebek suaranya. Yang jawab bebek? Bebek.
gitu. Yang jawab kelinci gitu. Oh, ibu-ibu suka lihat kelinci soalnya nggak lihat bebek ya. Untung bukan gambar buaya. Kalau gambar buaya ini banyak buaya darat. Ya, jadi keduanya benar atau salah? Benar. Benar Bapak Ibu semuanya. Ini hanya soal tentang sudut pandang Bapak Ibu. Kalau saya pakai kacamata hitam, maka gigi Anda pun saya lihat hitam. Kalau saya lihat pakai kacamata merah, Merah. semua kayak lampir. Nah ini kalau bebek, nih yang ibu-ibu para kelinci-kelinci, pasukan kelinci. Nah, ini mulutnya kelinci, yang bebek tadi sudah bisa lihat mulutnya kelinci. Ini telinganya kelinci. Bisa lihat? Ya. Yang bebek sudah bisa lihat? Nah, yang kelinci saya kasih tahu bebeknya di mana. Ini mulutnya bebek. Enggak? Bisa lihat? Kalau nggak bisa lihat, besok optik ya. Pak Aden Haris yang bayarin. Tapi pakai duitnya Pak Sutris. Ya, ini mulutnya bebek, ini matanya bebek, betul nggak? Gampang nggak? Oke, kalau Anda bilang gampang. Gampang apa? Nenek. Hah? Iyalah, masa ini gambar bebek lagi ya? Masih ada yang bilang ini bebek? Oh, terlalu. Gambar apa? Nenek, angkat tangan nenek. Oh, udah nenek angkat tangan. Yang lihat gambar nenek maksud saya, angkat tangan. Yang lihat wanita kaisar atau wanita cantik. Saya. Abang-abang ini jangan-jangan lihat nenek-nenek tapi neneknya cantik. Sejak kapan ya? Yang minta tisu dong, ya. Ke belakang. Yang lihat nenek-nenek angkat tangan. Suaranya nenek-nenek. Kakek-kakek nggak ada. Yang lihat wanita cantik angkat tangan. Oke, saya kasih langsung deskripsi ya. Kalau nenek-nenek ini gambarnya nenek-nenek pakai apa sih namanya tuh? Sal bulu-bulu. Wajahnya gini. Pak Sutris mohon maaf ada lihat. Memang Pak Sutris ini punya indera mata kelima. Dia nggak lihat binian Pak, tapi kalau lihat duit cepat. Semua jadi duit untuk dia. Ini nenek-neneknya agak nunduk gini. Setuju? Yang lihat wanita cantik sudah bisa lihat nenek-neneknya? Bisa. Kalau belum bisa, ini hidungnya nenek-nenek, ini mulutnya nenek-nenek, ini dagunya nenek-nenek. Ini syal di kepalanya. Bisa lihat? Ya. Memang kalau susah, kalau mata batin lagi ditutup tuh susah. Perlu ruqyah 7 kali 7 malam. Ya. Yang lihat wanita cantik, yang lihat nenek-nenek sudah bisa lihat wanita cantik sekarang? Belum ya? Oke. Nanti bapak-bapak jangan sampai di jalan bayangkan ini nenek-nenek atau wanita cantik ya. Jangan ya. Ini wanita cantiknya. Wanita cantiknya sedang menoleh ke kanan. Ini bulu matanya, ini hidung tipisnya kelihatan. Ini kalungnya. Senggol-senggol. Bisa lihat. Nah, Bapak Ibu semuanya, materi hari ini saya pengen sampaikan ke Bapak Ibu semuanya. Mungkin hari ini banyak orang yang tidak melihat peluang hari ini di PT Beswa. Diundang ke seminar belum tentu mau datang. Ini hanya persoalan sudut pandang saja. Setuju nggak Bapak Ibu semuanya? Mungkin ada yang memandang bisnis ini kayaknya nggak bisa saya jalankan, tapi ternyata kok pada latar belakang bisa jalankan. Ada apa ini? Karena sudut pandang kita itulah masa depan kita. Setuju nggak Bapak Ibu semuanya? Kalau Bapak Ibu bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda, ternyata usaha ini bisa membantu Bapak Ibu untuk lunas utang dan riba. 1-2 tahun ke depan kalau dari sudut pandang yang benar, Bapak Ibu bisa menjalankan usaha ini dengan sangat mudah. Dan itu sudah dibuktikan oleh Pak Aden Haris dan timnya. Ribuan orang terbantukan lunas utang dan riba. Kasih pos dulu Pak Adi Aden Haris. Ini hanya soal sudut pandang rekan-rekan semuanya. Ya, nah inilah fakta dan katanya. Anda percaya faktanya atau katanya? Faktanya. Hoax atau real? Real. Nah, katanya apa Bapak Ibu semuanya? Katanya ini bisnis cari-cari orang. Betul? Saya tanya Anda, ada bisnis yang nggak cari orang gitu? Tak ada. Kalau kata Pak Aden Haris bilang, Bapak Ibu semuanya, beliau latar belakang pengusaha. Bisnis cari-cari orang itu adalah pekerjaan seorang pengusaha. Pekerjaan apa? Pengusaha. Anda dagang pecel lele, cari konsumen nggak? Yang datang lele atau yang datang orang? Kan orang Pak. Orang jual pecel lele yang datang orang. Konsumen itu orang atau bukan? Orang. Jadi katanya ini bisnis cari orang, tapi faktanya semua bisnis itu butuh orang lain. Setuju? Anda beli motor
itu juga butuh orang lain. Siapa? Sales. Setuju nggak Bapak Ibu semuanya? Jadi semua bisnis nggak perlu alergi Pak. Saya nggak mau cari-cari orang. Ya udah cari-cari monyet. Ntar kalau udah dapat monyet ini mau diapakan? Dijual. Dijual ke siapa ke monyet? Nyet, sini kan nggak mungkin. Jualnya ke siapa? Maunya orang Bapak Ibu semuanya. Jadi percaya faktanya atau katanya? Faktanya. Faktanya Bapak Ibu semuanya. Jadi jangan alergi. Yang penting apa Bapak Ibu semuanya? Di usaha saya pengen sharing kayak gini. Anda tahu Carrefour? Di Pontianak di mana? Faktanya tahu nggak Carrefour sudah turun omsetnya lebih dari 50% di 2 tahun terakhir ini. Kalau nggak percaya datang ke Carrefour jam 8 malam, sepi Pak. Kenapa Bapak Ibu semuanya? Karena Carrefour cuma berdiri di sana. Ada satu minimarket kecil-kecil Pak, tapi buka cabang terus di mana-mana. Itu siapa? Si Indo. Bisnis ini Pak sistemnya sama. Programnya kemitraan. Kalau namanya pebisnis pasti butuh orang lain nggak Bapak Ibu semuanya? Butuh mitra usaha nggak? Anda nih hari ini yang punya sawit, kalau Anda panen, Anda jual kemana? Ke orang, ke pabrik, betul nggak Bapak Ibu semuanya? Iya sama. Ya, kemudian katanya Pak, bisnis ini menguntungkan yang di atas. Ada yang mikir gitu? Ada? Ada teman Anda yang mikir gitu? Atau Anda sering lihat di rumah di kaca cermin? Oh kayaknya ini aku ya. Betul juga Kang. Ada yang mikir kayak gitu? Bisnis ini menguntungkan yang di atas. Faktanya Bapak Ibu semuanya, namanya bisnis itu saling menguntungkan. Setuju? Ini saya ajak bisnis nih. Contoh saya ajak bisnis Pak Munzir. Pak, yuk kita bisnis. Tapi nanti kalau ntar kita bisnis, Bapak rugi, saya untung. Mau nggak? Oh enggak. Mau nggak Bapak Ibu semuanya? Kalau saya ajak bisnis, Bapak Ibu rugi, saya untung. Mau nggak? Ya udah saya balik. Kalau hari ini Bapak Ibu bisnis dengan saya, Bapak Ibu untung, saya rugi. Mau nggak? Mungkin Bapak Ibu mau, tapi kan saya nggak mau. Betul nggak Bapak Ibu semuanya? Kalau kita masih berpikir bisnis menguntungkan yang di atas, di ibu-ibu nih yang belanja ke toko baju, ke Mega Mall, ini bagus ya untuk lebaran baju ini. Begitu mau bayar Pak, ini nanti aku menguntungkan kasir, nanti kasir menguntungkan GM menguntungkan cabang, menguntungkan matahari. Besok-besok pulang dari mall nggak pakai baju Pak. Kan repot urusannya. Karena mikir menguntungkan yang di atas. Namanya bisnis pasti saling menguntungkan. Toh kalau jadi karyawan kita menguntungkan yang di atas gak Pak? Kalau Anda tidak menguntungkan yang di atas, Anda dipecat loh saudara-saudaraku. Coba Anda hadir di suatu perusahaan, kita jadi karyawan, kita merugikan perusahaan, dipecat gak? Kita harus menguntungkan. Setuju gak Bapak Ibu semuanya? Pertanyaannya yang penting kita untung gak Bapak Ibu? Dan kita rugi gak? Saya tanya Bapak Ibu, di PTBS kalau kita belanja ada ruginya gak? Kan sama aja, beli handphone dapat handphone, beli produk dapat produk, kecuali beli produk nggak dapat produk. Setuju nggak Bapak Ibu semuanya? Jadi percaya katanya atau faktanya? Lagi-lagi hanya sudut pandang. Yang ketiga, ini bisnisnya tidak jelas untungnya. Ada yang ngomong gitu? Nah, ada yang ngomong gitu? Kalau saya Pak berprinsip, mending kerjanya nggak jelas tapi hasilnya jelas. Daripada kerjanya jelas, hasilnya Tak jelas. Yang ngomong bukan saya. Ada Pak Edon kan Pak. Setuju nggak Bapak Ibu semuanya? Kalau Bapak Ibu ikut bareng nih, hidup sama Pak Andi, Pak Halim, Pak Sutis, Pak Danharis, nggak jelas memang Pak. Kadang jam 8 ngopi, kadang jam 6 pagi ngopi, entar jam 9-10 ngopi lagi. Tapi kok rekeningnya jelas? Inilah luar biasa. Pengen kerjaan yang jelas atau hasil yang jelas? Luar biasa PTBS. Kasih apa dong buat PTBS? Sekarang kurang jelas apa Pak? Pak Adi Suparman sudah terima Fortuner. Kalau Anda pegang tuh Pak Fortuner, asli Fortuner Pak. Buka kak mesinnya mesin Fortuner serius, bukan mesin Agia, kan? Asli. Real nggak berarti Bapak Ibu semuanya? Kalau bapak-bapak masih nggak percaya, produknya jelas nggak? Nah ibu kalau masih penasaran tanya sama bapak-bapak, benar nggak Pak jelas perlu? Kalau mau percaya minum dulu, konak kan repot urusan gimana? Ya kan? Nah bukan bisnisnya nggak jelas Pak, bukan hasilnya, tapi actionnya yang buat orang tuh nggak jelas hasilnya. Tapi ngomong-ngomong tentang action, tindakan Pak, apapun pekerjaan bisnis kita, usaha apapun kerjaan kita Pak, kalau actionnya nggak jelas, bisa nggak hasilnya jelas? Nggak. Jadi karyawan pun kalau masuknya suka-suka kita, bisa nggak dapat gaji yang jelas? Kan nyampe sebulan pun kita out. Setuju nggak Bapak semuanya? Nah, fakta berikutnya lagi, katanya ini bisnisnya susah, sulit. Setuju nggak? Faktanya bukan sulit Pak.
Tapi sukses keberhasilan itu butuh diperjuangkan. Beberapa hari lalu saya telepon teman saya kerja di salah satu perusahaan swasta. Dia curhat sama saya, Pak, jam 7 pergi, jam 11 pulang. Susah Hari, aku mau ngerjakan bisnis, nggak ada waktu. Ada yang begitu? Saya cuma bilang, tapi kan Ari bisa gara-gara Ari berjuang. Saya cuma bilang sama dia apa Bapak Ibu semuanya? Bro, Mbak, sis, saya bilang. Bro, pulang jam 7 pergi jam 7, pulang jam 11 malam. Sekarang saya bilang yang lebih berjuang itu siapa sebetulnya? Pak, ibu loh lebih berjuang daripada saya. Kebetulan dia ibu-ibu. Ibu loh lebih berjuang daripada saya. Karena ibu pulang jam 11. Karena perjuangan meninggalkan tidur anak itu tidak gampang. Setuju nggak ibu? Anda melewati waktu yang paling berharga, salah satunya adalah tidurnya anak di malam hari. Setuju nggak? Nah, seorang ibu itu bilang dia pulang jam 11 malam dan itu sudah bertahun-tahun. Susah nggak Bapak Ibu semuanya? Susah. Semua pekerjaan susah nggak Bapak Ibu semuanya? Semua pekerjaan yang pengen menjadikan kesuksesan kira-kira susah atau gampang? Sukses gampang atau susah Bapak Ibu semuanya? Susah Bapak Ibu semuanya. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, saya katakan bahwa sukses atau keberhasilan itu butuh diperjuangkan. Tapi di perantara di PTBS ini Pak, perjuangannya apa kata Pak Danar tadi? Hadir dan menghadirkan. Mudah atau gampang? Nah, hari ini hadir. Minggu depan hadirkan lagi, gampang nggak? Tanggal 16 Maret insya Allah kita akan ada acara di sebelah, kurang lebih 700 peserta. 19 Maret ya? 19 Maret insya Allah 700 peserta lebih di sebelah. Kenapa panitia siapkan 700 peserta? Karena saya yakin orang yang pada hari datang insya Allah 1 tahun 2 tahun ke depan insya Allah terima luxury, amin. Gimana caranya terima luxury? Gampang Pak, kata Pak Haji Haris. Hadir dan menghadirkan. Hari ini kita sudah 200 orang Pak di sini. Kalau bulan Maret nanti kita menghadirkan masing-masing 3 orang saja. Kira-kira sudah berapa penuh di sebelah Pak? Sudah 600. Itu kalau 3 saja Pak. Kalau kita hadirkan 5, muat gak penuh di sebelah Pak? Gak muat. Karena saya yakin orang-orang hari ini adalah orang yang tidak terlalu banyak mikir, tapi banyak action. Setuju Pak? Bisa gak undang 5 di tanggal 11 Maret? Moga-moga Pak Haji Febrian Agung meng-ACC, kita sedang ajukan beliau datang ke sini. Dan Pastor siap menanggung biaya ongkos kirim Lamborghini-nya datang katanya. Iya, betul ya Pak. Gitu ya. Enggak ya. Moga-moga Pak Haji Febrian datang pakai Lamborghini-nya gitu. Ya. Nah, katanya bisnis beginian itu wajib belanja, wajib rekrut, tapi faktanya Pak tidak ada kewajiban kata Pak Haji Haris tadi. Belanjanya berapa kali? 1 kali seumur hidup. Tapi bisa merubah hidup selamanya gitu loh Pak. Mau nggak Bapak Ibu semuanya belanja cuma 1 kali 2,6 juta tapi berubah hidup selamanya? Mau nggak? Mau nggak 2,6 juta tapi utangnya lunas? Mau nggak? Jangan banyak pikir, action. Setuju nggak Bapak Ibu semuanya? Yang terakhir nih Pak, modalnya besar. Ada orang bilang, oh aku mau dapat miliaran dari PTBS, modalnya besar. Sebetulnya bukan modal yang besar Pak di usaha PTBS ini. Cukup satu hal, yaitu niat yang karena 2,6 juta menurut saya tidak besar. Bukan karena ada uang atau tidak ada uang saudaraku. Hari ini semua yang pegang handphonenya sudah di atas 2,6 juta. Betul nggak Bapak Ibu semuanya? Nah Pak, tapi kan saya betul-betul nggak punya uang hari ini Pak. 1000 perak pun saya nggak punya uang. Saya punya success story teman saya, saudara saya, Pak Andi Supaman. Pertama kali saya ceritakan bisnis ini Pak, bayar kopi pun nggak ada uang. Tapi beliau punya apa? Bukan punya uang Pak, tapi beliau punya niat yang besar dan sungguh-sungguh. Jadi bukan modal yang besar, tapi niat yang besar, rekan-rekan semuanya. Karena di bisnis cuma modalnya 1 kali seumur hidup. Pernah nggak keluarkan uang 2,6 juta selama hidup ini? Pernah dong beli